Coba kamu bayangin, lagi asik nonton film koboi yang isinya gurun pasir, topi sombrero, dan baku tembak pakai pistol revolver. Tapi tiba-tiba di pojok layar muncul sosok pria dengan tatapan tajam, memegang pedang katana yang berkilau di bawah trik Meksiko. Kedengarannya kayak crossover film fiksi yang maksa banget kan? Mirip kalau tiba-tiba ada Naruto nyasar ke dunianya Red Dead Redemption. Tapi tahu nggak, hal gila ini beneran terjadi di dunia nyata, bukan karangan sutradara Hollywood. Ini adalah kisah tentang para keturunan samurai yang secara ajaib terlibat dalam salah satu revolusi paling berdarah di Amerika Latin, yaitu Revolusi Meksiko. Bagaimana mungkin spirit Bushido dari Jepang yang tenang dan disiplin bisa berjodoh dengan semangat pemberontakan Meksiko yang meledak-ledak? Untuk memahami kenapa ada pendekar Jepang di Meksiko, kita harus mundur dulu ke masa di mana Jepang lagi ngalamin krisis identitas yang parah banget. Bayangin, Jepang di akhir tahun 1800-an itu kayak seorang remaja yang dipaksa dewasa dalam semalam. Mereka baru aja buka pintu setelah ratusan tahun menutup diri dari dunia luar. Masa itu disebut Restorasi Meiji. Di masa ini, kasta samurai yang legendaris itu tiba-tiba nggak punya kerjaan. Mereka yang dulunya adalah kasta tertinggi, penguasa perang, dan simbol kehormatan, mendadak cuma jadi warga biasa karena modernisasi. Pedang mereka dilarang dibawa-bawa di jalanan, dan gaya rambut mereka disuruh ganti jadi potongan ala orang barat. Banyak orang Jepang mulai mikir kalau mungkin masa depan mereka bukan di tanah kelahiran sendiri, tapi di seberang samudra. Di sisi lain peta dunia, ada Meksiko yang saat itu dipimpin oleh seorang diktator bernama Porfirio Díaz. Nah, Díaz ini punya ambisi pengen memodernisasi Meksiko, terutama di bidang pertanian. Dia butuh tenaga kerja yang disiplin dan tahan banting. Entah gimana ceritanya, pemerintah Meksiko dan Jepang akhirnya bikin kesepakatan. Ribuan orang Jepang akhirnya berlayar ribuan kilometer menuju Meksiko. Kebanyakan dari mereka awalnya dijanjikan kerja di perkebunan kopi yang indah. Tapi kenyataannya, mereka justru berakhir di tambang-tambang yang keras atau perkebunan tebu yang panasnya minta ampun. Disinilah mentalitas samurai mereka diuji. Mereka datang sebagai pekerja imigran yang harus bertahan hidup. Tapi ingat, darah samurai itu nggak gampang luntur. Disiplin, keberanian, dan kemampuan bertarung mereka tetap mengalir di dalam nadi. Lalu tibalah tahun 1910, momen di mana Meksiko meledak. Rakyat Meksiko sudah muak dengan kepemimpinan Díaz yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Revolusi pun pecah. Di tengah kekacauan inilah, para imigran Jepang ini harus memilih. Tetap diam dan jadi korban, atau angkat senjata dan ikut bertempur. Mereka memilih jalan senapan. Salah satu tokoh yang paling legendaris adalah Kingo no Naka. Kingo no Naka ini awalnya adalah seorang perawat. Dia datang ke Meksiko saat usianya masih muda banget. Tapi ketika revolusi pecah, dia bergabung dengan pasukan Francisco I. Madero. Karena kedisiplinan dan keberaniannya, Kingo no Naka dipercaya jadi kapten di tim medis tempur. Di tengah hujan peluru, ada seorang pria Jepang yang dengan tenang mengobati prajurit yang terluka, lalu kembali memegang senjata kalau keadaan mendesak. Dia bahkan ikut dalam pertempuran Casas Grandes yang sangat terkenal itu. Keberadaannya memberikan warna tersendiri di medan perang. Prajurit Meksiko yang biasanya bertarung dengan emosi yang meluap-luap, tiba-tiba melihat sosok yang bertarung dengan ketenangan yang dingin. Sebuah ciri khas dari pendidikan Bushido yang diturunkan dari nenek moyangnya. Kenapa sih keberadaan mereka ini disebut sebagai Batalion Samurai Rahasia? Ada kelompok-kelompok kecil orang Jepang yang menyebar di berbagai faksi, mulai dari pasukannya Pancho Villa sampai pasukan Madero. Mereka membawa teknik disiplin militer Jepang ke dalam perang gerilya Meksiko.
Mereka tahu cara merawat senjata dengan benar dan punya kode etik yang sangat kuat tentang kesetiaan. Dampak dari kehadiran para samurai ini di Meksiko itu luar biasa. Mereka bukan cuma lewat sebagai tentara bayaran, tapi mereka menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan menurunkan nilai-nilai disiplin Jepang ke anak cucu mereka. Bayangkan bagaimana seorang ayah menceritakan kisah kakek buyutnya yang seorang samurai di Jepang, tapi sambil makan tortilla di bawah naungan pohon kaktus. Ada sebuah analogi menarik. Bayangin ada sebuah turnamen sepak bola di kampung kamu. Tim kamu mainnya pakai perasaan dan semangat doang, lari sana-sini tanpa pola. Terus tiba-tiba ada satu pemain transferan profesional yang mainnya sangat terukur dan gak pernah panik. Kehadiran orang Jepang di Revolusi Meksiko itu persis kayak gitu. Mereka membawa rasa teratur ke dalam sebuah kekacauan yang kreatif. Apakah mereka benar-benar pakai pedang? Secara simbolis, iya. Meskipun mereka lebih banyak menggunakan senapan Mauser atau Winchester, filosofi pedang itu tetap ada di kepala mereka. Dalam Bushido, senjata itu adalah jiwa dari sang pemilik. Mereka sangat merawatnya dan gak pernah menggunakannya secara sembarangan. Beberapa tetap membawa tanto atau pisau pendek Jepang sebagai senjata cadangan terakhir. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sejarah ini seolah-olah tenggelam? Karena detail kecil seperti partisipasi etnis minoritas sering dianggap sebagai catatan kaki. Kingo Nonaka sendiri setelah perang selesai jadi dokter yang sangat dihormati di Tijuana. Ini membuktikan bahwa semangat samurai itu nggak cuma soal berperang, tapi tentang memberi manfaat buat orang banyak. Bushido itu artinya jalan kesatria, dan kesatria sejati adalah mereka yang bisa melindungi. Sebagai penutup, bayangin sekali lagi gurun Meksiko yang luas itu. Di sela-sela suara angin, seolah-olah kita masih bisa dengar gema dari filosofi kuno Jepang yang bertemu dengan teriakan kemerdekaan Meksiko. Viva la Revolución yang bersahutan dengan semangat Bushido. Sebuah kisah tentang bagaimana pedang yang sudah nggak punya rumah akhirnya menemukan tujuannya kembali di bawah sinar matahari Amerika Latin.